Baiklah, untuk penjelasan materi kimia kali ini, Petri akan mengajak kalian menggunakan PowerPoint dari buku penerbit Erlangga ya. Karena kita udah pernah coba dengan menggunakan buku Irama Widya, sudah Intan Pariwara udah, sekarang mau coba dengan PowerPoint dari buku Erlangga. Kita lihat di buku di sini akan dibahas mengenai sistem periodik modern, perkembangan dasar pengelompokan unsur, dan sifat-sifat periodik unsur. Berikutnya pengklasifikasian. Sebelum belajar diajaknya analogi tentang buku. Kalau buku itu kita kelompokkan berdasarkan pengelompokannya, maka akan mudah mencari. Buku kimia, tempat buku kimia. Fisika, ada tempat fisika. Nah, itu seperti itu juga pengelompokan unsur kimia. Itu analoginya seperti itu kalau ke perpustakaan. Kalian bisa lihat ini adalah gambar dari sistem periodik modern yang berlaku saat ini. Gitu. H ini simbol dari hidrogen, Fe ini besi gitu ya. Terus kita lihat ya, ini simbolnya ada warna-warnanya, bisa dipahami. Kalau yang pink itu non logam, ini karena dibuat warna-warni oleh tabel periodik dari buku Erlangga ini gitu. Berikutnya Ibu jelaskan yang namanya periode, ada yang namanya golongan. Kita lihat di tabel periodik ini. Pada tabel periodik sistem modern seperti ini, dari atas ke bawah ini dinamakan dengan periode. Agak susah Ibu nulis kalau di sini ya. Jadi ini periode. Dari kiri ke kanan ini yang namanya golongan. Singkat aja, gol. Agak susah nulisnya soalnya. Jadi yang namanya golongan itu ada baris yang berjajar dari kiri ke kanan seperti ini. H di golongan 1A, HE di golongan, ini ada tulisannya ya, HE di golongan 8A karena barisannya. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ya barisan letak untuk menghitung golongannya. Jadi kalau kita melihat satu unsur, coba ambil satu unsur, pilih misalnya seperti ini, Fr. Ini di sini posisinya dari atas ke bawahnya urutan ke-7, di sini urutan 1. Artinya Fr itu berada di, singkat aja, G itu golongan. Golongan itu yang atas, 1A nanti. Periode itu yang baris-baris ini namanya periode. Periodenya 7 gitu. Ini cara melihat di tabel periodik. Nomor atomnya ada, tinggal dibesarkan saja tabel periodiknya. Untuk handout materi sistem periodik, terus PowerPoint itu ada di Google Classroom. Ibu upload juga. Jangan lupa bisa kunjungi kalau mau buka YouTube kuotanya nggak cukup, bisa lihat aja di blog Bu Petri Guru Kimia gitu kan, blogspot.com gitu. Ibu upload juga materi penjelasan untuk kimia gitu ya nak. Oke, berikutnya ini Ibu jelaskan apa itu periode tadi kan. Periode adalah lajur-lajur horizon dalam sistem periodik unsur, ditunjukkan oleh nomor kulit yang paling luar. Nah, banyaknya periode sistem periodik dari sistem periodik modern tuh ada 7 yang ditunjukkan tadi barisnya. Dari baris 1 berarti itu periode 1 gitu kan, baris kedua periode 2, ketiga yang baris-baris gitu kan, sebaris gitu dari kiri ke kanan. Nah, urutannya kalau periode 1 hanya ada 2 nomor atom, yaitu unsur H dan unsur He, itu yang ada di baris pertama. Itu ya. Kita lihat lagi kalau lupa. Ini H dengan He ini ada di baris pertama. Makanya ada 2 unsur, nomor atom 1 H, nomor atom 2 He. Itu di periode 1. Yang ada di periode 2, kalian lihat jumlahnya ada 8 unsur. Dari nomor atom 3 sampai nomor atom 10. Ini seterusnya bisa dilihat sampai ke yang barisan ke-7 gitu ya nak. Ini lihat dari di sini tadi jelasan Ibu nih.
Berikutnya Ibu jelaskan, yang namanya golongan adalah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan mempunyai sifat yang sama. Jadi kalau baris dari kiri ke kanan, golongan dari atas ke bawah. Lihat, dari atas ke bawah ini satu golongan. Semuanya ini satu golongan. Sementara dua baris ini, seluruh yang ini berada di dalam ini. Gitu dah. Yang dikenal antanida dan antinida di dalam sini. Yang ini berada di dalam sini gitu. Bukannya ini barisnya tetap ada 7. Yang atas ke bawah ini yang kolom-kolomnya ini yang namanya golongan gitu. Lanjut ke yang namanya golongan tadi. Golongan ada dua jenis, ada golongan A yaitu unsur golongan utama dan B unsur golongan transisi. Nih ya, ada golongannya, golongan dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A sampai ke 8A. Coba lihat, golongan 1A disebut dengan golongan alkali. Karena nama logamnya logam alkali. Itu kan dari ini nanti. Golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. Golongan 3 ada unsur boron, jadi golongan boron. Golongan 4 golongan karbon, 5 nitrogen karena ada unsur nitrogen. 6A disebut oksigen, 7A halogen, 8A gas mulia. Nah, ini rumus menentukan elektron valensinya. Sama seperti kita buat konfigurasi elektron. Kalau nomor atomnya 1, unsurnya H, dia akan berakhir di 1s1 kan. Nah, pangkatnya ini yang namanya elektron valensi, jumlahnya 1. Kalau dia golongannya 7A ini di elektron valensinya 7, golongan 8A elektron valensi 8. Jadi jumlah elektron valensi akan sama dengan jumlah dari golongan. Golongan 1A elektron valensinya 1. Golongan 2A elektron valensinya ya 2. Golongan 3A elektron valensi 3. Karena ditambahkan S2 tambah P1 3, S2 tambah P2 4 gitu ya. Kalau dengan Ibu di kelas biasanya Ibu minta dihafalkan cara menentukan golongan dengan melihat konfigurasi elektron terakhir. S1 1A, S2 2A, P1 3A, P2 4A, P3 5A, P4 6A, P5 7A, P6 8A. Itu ya cara menghafal golongan unsur golongan utama gitu. Beda dengan yang golongan transisi. Cara menghafalnya kalau transisi itu golongan B. Semua yang berakhir di S dengan P, konfigurasi terakhir S dengan P, dia masuk ke golongan utama yang A tadi. Tapi yang berakhir di D dan F itu akan masuk ke dalam golongan B atau transisi. Elektron valensinya, cara menghafalnya D1 3B, D2 4B, D3 5B. Ingat D4 nanti mengalami eksitasi sehingga berubah menjadi S1 D5 ya. Ini yang namanya peristiwa eksitasi. S1 D5 6B, S2 D5 7B, D6 8B, 6 7 ini di sini catanya D6 D7 D8 itu kan 6 D7 D8 terakhirnya berada di golongan 8B. Kembali lagi gak ada itu D9, jadi S1 D10 1B, S2 D10 12 kan total jadi 2B. Itu cara menghafalnya. Jadi kalau periode ngelihat konfigurasi terakhir, kalau golongan melihat dari lihat pangkat dari hurufnya. Contoh, tentukan periode dan golongan dari unsur dengan nomor atom, misalnya 30 ya. Unsurnya apa 30 nih? Zn ya. Kalau kita lupa kita bisa lihat di tabel periodik. Nomor atom 30 itu apa sih gitu. Di sini ya. Ini 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, ini 30 Zn. Untuk Zn nomor atom 30 kita buat konfigurasinya.
konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, berakhir di 3d10. Oke, ini huruf D ya. Nah, Ibu lingkari terakhirnya. Karena berakhir di 3d10, agak susah nulis kalau pakai ini. Maka lihat 3-nya. Dia berada di periode jangan ambil 3, itu kalau bilangan kuantum kemarin. Ambil angka yang paling besar. Periodenya berapa? Angka paling besar itu 4, maka periodenya 4. Jangan tertukar dengan bilangan kuantum kemarin. Kalau bilangan kuantum ambil dari langsung angka terakhir. Ini lihat angka terbesar. Itu menjadi periode. Luar biasa susah ngetik di sini. Karena Ibu nggak ada pen, pakai jari. Golongannya huruf terakhir berakhir di D10. Tadi kan suruh hafalin D1, 3B, D2, 4B, D3, 5B gitu kan. Kalau D2 dia kan berarti S2. Nih ya tadi. S2, 4S2, 3D10, totalnya 12. Maka dia golongannya 2B. Jadi letak dari unsur dengan nomor atom 30 adalah periode keempat, golongannya 2B. Letak itu sama seperti alamat rumah, nak. Kalau kita di rumah itu ada RT, RW, nomor rumah, blok. Nah gitu. Periode letak berdasarkan baris. Golongan letak berdasarkan kolom. Sekarang ada lagi letak berdasarkan blok. Blok rumahnya berapa? Kalau orang tanya. Bloknya lihat terakhir berapa? Berakhir di D. Maka dia berada di blok D gitu ya. Maka bisa dipahami. Golongan, ulang lagi, 30 ZN, periodenya 4, golongannya 2B. Di sini bloknya blok D. Kita cocok kebenarannya di tabel periodik. Cek kebenarannya. ZN tadi. Ini ZN nih ada 12, golongannya 2B, benar. Barisnya baris keempat, benar. Dia ada di blok D karena berakhir di D. Begitu ya. Contoh yang Bu jelaskan. Jadi fokus ke cara penentuan letak ini. Ini yang jadi fokus kita saat ini. Menentukan periode golongan. Blok juga bisa. Berikutnya Bu Petri jelaskan sifat-sifat periodik unsur. Ada yang namanya jari-jari atom. Di sini dari atas ke bawah semakin besar. Kenapa? Karena nomor atomnya makin besar. Jari-jari itu adalah jarak dari inti sampai kulit terluar. Kalau kita punya lingkaran, jari-jari itu dari pusat sampai ke luar. Itu namanya jari-jari. Kalau 2 kali lipat jari-jari itu akan menjadi diagonal, gitu kan. Dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar. Dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar. Karena makin besar nomor atom, artinya jari-jari atomnya semakin besar gitu. Next, ada yang namanya energi ionisasi. Ini kita lihat dari penjelasan di grafiknya. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar, untuk menjadi ion gitu kan. Namanya ionisasi kan, energi ionisasi kecil artinya mudah melepas elektron dalam satu golongan. Semakin ke bawah artinya akan semakin kecil energi ionisasinya. Dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar. Maaf ya, ini sama kayak jari-jari tadi. Makin besar nomor atom dalam satu golongan, semakin ke bawah semakin kecil. Sedangkan jadi makin ke bawah makin kecil, makin ke kanan makin besar gitu kan. Karena nomor atomnya ke kanan makin besar. Tapi lihat dari kemampuan melepaskan elektronnya. Kata kunci yang di kanan tabel. Apa itu afinitas elektron? Yaitu energi yang dilepas ketika menerima elektron. Kalau ionisasi tadi melepas elektron, artinya yang nyumbang namanya ionisasi, yang nerima namanya afinitas elektron. Semakin besar afinitas elektron, semakin mudah menangkap elektron. Makin minta gitu, makin mudah minta. Dalam satu golongan, semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar, sama saja seperti tadi.
Ini kata kunci untuk elektronegatifan. Elektronegatif adalah kemampuan atom untuk menarik elektron. Elektron negatif makin besar berarti makin mudah dia narik elektron. Kalau satu golongan semakin ke bawah makin kecil karena sifatnya kan makin ke logam. Sementara satu periode semakin ke kanan semakin besar. Ini rangkuman singkatnya yang buat garis-garis tadi. Jari-jari atom ke bawah makin besar, ke kanan makin besar. Sifat logam ke kiri makin besar gitu kan, ke kanan makin besar untuk non logam. Kalau makin besar energi ionisasi, afinitas elektron juga makin besar. Semakin ke atas ke elektronegatifannya semakin kuat ini simbolnya. Berikutnya, perkembangan sistem periodik unsur dimulai dari pertama ditemukan oleh Antoine Lavoisier. Maka ditemukan oleh Lavoisier hanya ada 4 kelompok bagian. Kemudian berkembang menurut triad de Broglie menjadi dikelompokkan dengan kenaikan sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Berkembang lagi terus menurut Octave Newlands. Kenaikan nomor massa menunjukkan pengulangan setiap 8 unsur. Oktav itu kan artinya okta itu 8. Jadi setiap 8 berulang lagi, 8 berulang lagi itu kejadian berulang gitu setiap 8 kali. Kemudian berkembang lagi menurut Mayer berdasarkan kenaikan nomor massa dan sifat dari pada golongan. Nah, yang mulai ini ada menurut si Mendeleev penyusunan unsur berdasarkan kenaikan nomor massa atau AR unsur setiap sifat kimia pada golongan dalam satu golongan memiliki sifat yang mirip. Dia dikelompokkan kalau berakhir di golongan misalnya S1 kan, berakhir di golongan 1A semua. Yang berakhir di D1 misalnya semua, dia berada di golongan 3B gitu kan. Ini berdasarkan ini mulai pengelompokan hingga yang paling modern dikemukakan oleh Henry Moseley. Kenaikan nomor atom pada periode ada penyusunan berdasarkan unsur-unsur yang berada dalam satu golongan gitu, kemirikapan sifatnya. Jadi itu ya materi singkat yang Ibu jelaskan untuk periode tabel periodik unsur gitu ya. Karena kurikulum kita sudah disederhanakan dengan ini kondisi kurikulum darurat, KI KD tetap sama sih ya. Ini yang harus dipahami setelah belajar ini. Ibu, ini ada flashback dari kuis dari buku Erlangga. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki kemiripan sifat secara kimia. Dia minta jelaskan apa terjadi. Itu perhatikan unsur magnesium dan belerang. Tuliskan letak berarti mencari. Kalau nomor atom 12 itu gimana ya Bu minta tadi? 12 mg gitu. Cari, buat konfigurasinya dulu, tentukan periode dan golongan. Oke, demikian penjelasan singkat dari Ibu Petri untuk materi tabel periodik unsur kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.